Halo, Assalamualaikum Sobat Erat Bekasi. Kembali lagi kita bincang santai dengan anggota DPRD Kota Bekasi. Kali ini dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, yang sekaligus politisi senior dari Partai Amanat Nasional, Bang Abdul Muin Hafid. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sehat ini. Makin seger terus kayaknya. Lama nih baru jumpa lagi. Oke. Lagi fokus apa nih Bang di Komisi 3 saat ini Bang? Sebelum ke Komisi 3, jadi sekarang ini kan kita udah membahas masalah KUA PPS tahun 2026. Oke. Namun sebelumnya bahwa Alhamdulillah APBD 2025 sudah berjalan untuk kegiatan-kegiatan. APBD perubahan ini juga Alhamdulillah para RW mendapatkan hibah 100 juta. Mudah-mudahan harapan kami bahwa ini betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan asas manfaatnya. Aturan tetap akan dilaksanakan semuanya, sehingga mudah-mudahan bahwa konsep daripada Pak Wali Kota dalam rangka untuk pemerataan baik pembangunan maupun juga non pembangunan di lingkungan RW-RW, sehingga RW-RW ini juga adalah terpacu untuk bagaimana menata lingkungannya. Nah, Alhamdulillah. Nah, kedua tadi kita membahas KUA PPAS tahun 2026, yang intinya bahwa PBD kita yang awal sebelum ada pengurangan itu, postur tubuh APBD kita itu 6,8 T. Nah, setelah ada pengurangan itu hanya berkurang 136 miliar, 136 miliar. Berarti sekitar 6,7 ya. Namun juga tadi udah kita bahas ya, udah ada keputusan juga bahwa ya karena kondisi dan situasinya. Namun bukan berarti pengurangan daripada pusat ini melemahkan daripada anggaran di Kota Bekasi ini. Karena sesungguhnya anggaran di Kota Bekasi PAD kita ini sebenarnya kalau kita lihat ya, saya 3 periode di Komisi 3 membidangi ekonomi dan keuangan termasuk APBD, termasuk BUMD dan seluruh leading sektor daripada pemasukan daerah Kota Bekasi itu ada di Komisi 3. Nah, kebetulan saya sempat jadi ketua komisi, sempat jadi sekretaris komisi, dan 3 periode menggeluti namanya anggaran APBD di Kota Bekasi ini. Nah, memang hampir setiap tahun ya itu belum pernah ada anggaran PAD kita itu terserap 100%. Full 100% belum pernah. Belum, ya. Hanya mendekati 97%, 95% yang terjun bebas itu pada saat COVID itu. Ya. Nah, namun kita sudah menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan PAD kita ini tidak bisa hanya dengan berbasis data saja, tapi kita juga ingin mengetahui secara apa yang didengung-dengungkan oleh teman-teman di Dewan ya. Ini sejalan rohnya juga dari pusat, yaitu harus kita lakukan kegiatan digitalisasi. Kenapa harus kita lakukan? Dalam rangka untuk meminimalisir daripada terjadinya pengusaha-pengusaha yang lalai membayar pajak. Nakal ya? Dan beberapa bukti ya, kemarin juga kita hotel yang ada di Kota Bekasi ini ya, yang kita nagih itu belum juga terbayarkan ya. Nah, juga ada di Kepsi juga ya, ada juga kemarin juga kita ke Paku Buwono juga ya. Ada banyak nggak ini? Kalau nunggak pajak ada nggak yang nunggak? Ada banyak yang ini ya, ada banyak yang memang nggak belum membayar pajaknya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun dan seterusnya lah. Sampai ada 2 tahun juga? Ada yang sampai 2 tahun. Nah, jumlahnya miliaran? Ya jumlahnya beraneka macam. Ya. Kalau pajak restoran ya hanya main ratusan lah. Ya. Ratusan juta. Ya, kan? Tapi kan kalau dikumpulkan kan cukup banyak juga. Gitu, cukup banyak juga. Belum lagi masalah reklame yang ada di Kota Bekasi ini kan cukup signifikan sebenarnya nih. Tapi kenyataannya kan juga tidak mencapai apa yang diharapkan semua. Dan belum lagi yang lainnya. Nah, sehingga kita selalu kalau kita memanggil Bapenda ini kan kita juga nggak bisa berbicara
menuding secara negatif. Kenapa? Karena kita juga tidak mempunyai data yang akurat. Nah, makanya kemarin Komisi 3 sempat kita melakukan kegiatan kunjungan kepada Kota Malang, bahwa kota kecil tapi luar biasa potensi PAD-nya. Kenapa? Karena udah sistem digitalisasi gitu. Nah, sistem digitalisasi itu artinya bahwa di Bapenda itu sudah ada di layar monitornya semua. Setiap update, setiap menit itu udah berubah terus tuh pemasukan daripada pengusaha-pengusaha. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengusaha itu yang lalai ya, masalah di rumah makan, di restoran dan juga hotel dan segala macam lah. Yang namanya PAD itu udah termaktub semua di situ. Dan selalu setiap hari itu termonitor terus gitu. Perkembangan terus. Jadi siapapun yang melihat, nah termasuk juga di ruangan DPD Komisi 3 juga sama dengan di Kota Bekasi ini, yaitu selalu terpantau terus gitu. Jadi kita nggak perlu harus secara update setiap minggu dikirimkan hasil ininya, tapi yang kita mintakan bukan hasil akhirnya, tapi proses perinciannya itu kan cukup banyak nih. Ya, nah, makanya kita kemarin juga dengan Bapenda yang baru ya, kita udah koordinasi bahwa kita ingin tahu semuanya dari A sampai Z ya. Bahwa ya contohlah berapa sih restoran, berapa rumah makan, berapa yang penghasil penghasil pajak dan seterusnya gitu ya. Nah, termasuk masalah pengusaha reklame, ada berapa sih sebenarnya reklame di tempat kita gitu ya kan, dan seterusnya. Jadi kita ingin mau memerincikan semuanya itu. Nah, sehingga bahwa kalau ini kita lakukan, saya masih optimis bahwa Kota Bekasi ini kan dari semenjak saya 15 tahun menjadi anggota dewan kan tidak pernah terjadi signifikan masalah PAD kita gitu. Paling hanya gernya yang 5%. Ya kan? Jadi hanya mengambil acuan daripada persentase itu aja. Padahal kan perkembangan Kota Bekasi ini kan sangat luar biasa. Seharusnya bisa 2 kali lipat. Dan Kota Bekasi ini bukan lagi kota penyangga ibu kota, tapi hampir sudah menjadi bagian daripada ibu kota gitu ya. Nah, gedung-gedungnya apa segala macam udah luar biasa sekali gitu ya kan. Nah, artinya ini yang kita harapkan bahwa apapun kebijakan daripada pusat, ada pengurangan daripada anggaran yang diberikan, saya tetap optimis bahwa Kota Bekasi masih optimis untuk bisa secara ekonomi, secara pengungsian segala macamnya ini masih bisa teratasi menurut pandangan saya. Tinggal kerja keras daripada OPD, terutama Bapenda, termasuk juga yang penghasil masalah ini, termasuk juga BUMD yang ada. Nah, inilah yang harus kita coba untuk semuanya ya, kerja keras ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menkyu ya kan, bahwa kita ya Kota Bekasi nggak perlu kita khawatir ya, karena yang penting bahwa kerja keras ini, karena potensi ini sebenarnya kita luar biasa nih, dan jasa kita luar biasa, perdagangan dan jasa sangat luar biasa sekali gitu. Nah, ini mungkin ya belum terserap atau ada hal-hal yang lain ya. Nah, maka kita nggak boleh menuduh gitu ya. Kalau kita mau menuduh kan itu menjadi fitnah nanti ya kan. Nah, tapi insya Allah kita tetap berpikir positif dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota ya, dalam mutasi-mutasi kemarin ini. Kita pun juga ingin bahwa jangan lagi terjadi sesuatu bahwa PAD kita ini hanya berlandaskan daripada sistem manual, sistem konvensional saja. Nah, sehingga kita tidak bisa membuat asumsi-asumsi gitu ya. Meskipun udah ada targetnya, tapi kalau digitalisasi ini bisa dimaksimalkan, saya yakin bahwa yang 4,5 T ini untuk PAD kita ini masih bisa kita tingkatkan. Gitu. Kapan kira-kira dimulai? Ya kemarin udah kita sampaikan, tapi juga Kepala Bapenda juga ya menyampaikan bahwa tidak mungkin harus maksimal 100%. Tapi minimal bahwa kerangkanya ini udah ada. Ya. Udah ada. Nanti kemauan udah harus mengarah ke sana. Nah, kalau saya sih menargetkan bahwa ya 2026 ini kalau kita mau laksanakan. Soalnya kan wacana itu dari tahun lalu juga kan sudah mulai itu kan, 2023 sudah mulai itu, karena ya tadi setiap tahun kita nggak pernah sampai target, sementara potensinya luar biasa kita, tapi ya naiknya sedikit. Maksudnya actionnya kita berarti 2026. Ya, kalau saya ditanya ya dari Komisi 3 ya, dan juga saya di Badan Anggaran ini, bahwa kalau pemerintah mau serius
ya full kita laksanakan digitalisasi, baru kita bisa lihat semua gitu ya kan. Tapi selama itu belum dilaksanakan secara maksimal, ya bahwa pencapaian PAD kita ini ya tidak bisa mengharap lebih daripada 100%. 100% aja udah maksimal. Tapi kan kalau kita mau berbicara kan bukan, ini kan data-data ini kan hanya mengambil dari presentasi. Setiap tahunnya ada kenaikan berapa persen dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi nggak melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang mana. Ya. Kan ini kan sangat signifikan nih, Pakuwon ada, ya kan ada Sumarekon, ya ada beberapa pengembang semuanya, ya kan ada macam-macam yang ada di tempat kita ini, ya kan. Artinya bahwa ini kan kita selalu masih kepala 4 dari dulu, ya kan. Bahkan lu pernah 3,5 sampai hanya baru naik 4 ini kan juga nggak signifikan juga gitu. Kadang turun lagi. Akan turun lagi. Nah ini artinya bahwa saya nggak tahu ya kan. Kalau mau dikatakan bahwa DPRD lemah dalam sebuah pengawasan, ya kita mau awas yang mana, ya kan? Kenapa? Ya karena kita nggak mempunyai data secara akurat yang diberikan oleh OPD gitu ya kan? Nah artinya hanya mengacu kepada apa yang kita sepakati di dalam anggaran PAD bahwa itu akan kita capai gitu. Berarti apa yang dikatakan OPD ya oke aja gitu, percaya aja gitu. Nah kita hanya percaya aja ya, karena kita juga minim data juga gitu ya. Nah setelah kita compare ke lapangan, ternyata kan banyak yang belum bayar pajak, banyak masalah, banyak apa segala macam kan gitu ya kan. Sampai isu-isu ada backing dan segala macam kan gitu. Nah ini yang kita harapkan ya, dengan pemerintah yang baru, ya, dalam hal ini Pak Wali Kota Patrick dengan Pak Haris ini, ya lakukanlah sebuah perubahan yang sangat baik secara transparan semuanya, sehingga kalau PAD kita naik berarti kan juga menjadikan kesejahteraan juga kepada masyarakat kita. Tapi benar Bang, pengawasan itu ya nggak hanya kalau menurut cerita Bang tadi ya, berarti kan kita hanya sekedar menerima laporan dari OPD gitu kan. Nah tapi di sisi lain ya peran legislatif itu ya harus diperkuatkan lagi soal pengawasan tadi, maksudnya gimana caranya biar ya salah satu program digitalisasi itu ya berjalan, kita pengawasannya sudah sampai mana gitu, maksudnya ya harus kita kawal di situ, kalau enggak ya akan wacana terus seperti ini. Ya kita sudah menyampaikan, jadi jangankan hanya di digitalisasi, jadi kita sudah juga ya forum pembahasan paripurna juga udah kita wacanakan ya kan, bahwa kita memberikanlah peningkatan untuk untuk pembiayaan masalah Bapenda itu dalam rangka untuk bagaimana melakukan kegiatan digitalisasi ini. Tapi itu pun juga ya belum bisa memberikan juga jawaban yang pasti gitu. Jadi tetap polanya masih memakai pola argumentasinya bahwa persentase kenaikan itulah menjadi sebuah acuan gitu ya. Nah, saya juga masih kan gini kalau Kota Bekasi ini kan beda mengelola satu negara ya kan. Kalau negara itu kan udah ada presentasi secaranya kan, secara globalnya. Tapi kalau Kota Bekasi kan sebenarnya bisa dilihat dari ujung ke ujung gitu. Iya kan? Cuma 12 kecamatan. Hanya 12 kecamatan ya, berapa sih reklame, berapa segala macam kan bisa ketahuan semuanya. Betul. Ya. Nah, namun lagi-lagi sekali lagi bahwa kalau memang Kota Bekasi ini ingin berbenah ya, dalam rangka untuk segala-galanya ya kan, yaitu ya ujung tombaknya ya harus menata, memperbaiki daripada bagaimana konsep sistem digitalisasi harus dijalankan. Sehingga PAD kita ingin betul-betul melihat ya, secara transparan nanti bahwa PAD kita itu siapa sih yang belum bayar PAD gitu, siapa yang udah bayar, siapa yang belum. Nah, jadi setelah kita melihat kondisi lapangan, ternyata masih banyak juga yang belum bayar, bahkan ada yang tertunggak 1 tahun gitu. Iya kan? Itu kalau kayak kita sanksinya seperti apa Bang? Ada sanksi nggak sih memang? Ya kemarin nggak ada saksi. Jadi kita kemarin ya ini salah satunya di Hotel Amarosa kan. Amarosa kemarin kita ada sanksi. Ya, itu nggak ada saksi, hanya kita menulis saja bahwa untuk tunggakan ini harus hanya memberikan peringatan warning dengan ini bahwa ya hotel ini belum membayar pajaknya gitu. Harus dong Bang. Nah itu yang harusnya kan dilakukan. Nah, tapi kan kita kan hanya bagian pengawasan. Jadi kalau ya seandainya bukan sebagai ini eksekutor gitu. Iya, makanya ya mungkin dari legislatif sendiri bisa memberikan masukan bahwa ya harus ada sanksi gitu kan ke pemerintah Kota Bekasi untuk yang apalagi sampai 2 tahun nunggak tadi, karena itu bagian dari kewajiban mereka kan terhadap pemerintah daerah. Kayak gitu. Nah, kira-kira kalau seandainya digitalisasi sudah berjalan,
berapa persen kira-kira naiknya nanti mungkin Ya artinya kan gini, kalau naiknya sih pasti naik. Nah. Cuma kan kita nggak bisa mengukur. Ya. Kan gini, konsep digitalisasi itu artinya seluruh yang namanya pendapatan ya, yang dilakukan baik oleh pengusaha dan segala macamnya itu kan pasti kan termonitor semua. Transparan lah. Transparan semua. Pasti ada datanya siapa-siapa sih pengusaha-pengusaha ya, reklama, siapa-siapa ini kan gitu. Terekam semua di situ. Terekam semua ya. Termasuk yang bayar apa kayak contohnya ke rumah-rumah makan apa segala macamnya kan. Pernah nggak sih konsumen diberikan struk daripada orang makan gitu? Iya. Ya kan? Kita kan cuma makan udah selesai pulang gitu. Ya jarang kita dikasih struk itu gitu. Padahal kan di situ kalau namanya digitalisasi wajib itu diberikan. Nah sehingga itu langsung termonitor. Kan situ kan ada PPN-nya. Iya. Ya kan? Iya. Nah selama ini kita makan ini ya, bahkan di restoran-restoran yang besar pun kan kita nggak pernah diberikan struk itu gitu. Kan jelas kan di PP-nya 10% dan semacam itu kan kewajiban pengusaha memberikan kepada ini. Nah, kalau yang digitalisasi itu secara otomatis akan terpantau semuanya gitu. Karena kenapa? Karena kita sudah mengkonekkan semua ya, kepada pengusaha, kepada Bapenda ini. Jadi semua apapun terkoneksi semuanya. Jadi nggak ada lagi yang namanya selama ini kan hanya dilakukan secara manual oleh UPTD, ya. UPTD pendapatan di kecamatan masing-masing. Ya kan? Nah, sekali lagi bahwa kalau kita ingin berbenah, ya kan, berbenahlah secara total dalam rangka untuk kesejahteraan daripada masyarakat Kota Bekasi, pembangunan begitu bagus dan segala macamnya. Oke. Kalau kita lihat sekarang ini kan juga pembangunan kita kan dibanding dengan daerah-daerah lain, nggak usah lah kita jauh-jauh lah, ya kan, ke daerah Tangerang, ya kan, daerah apa jalannya kan tuh mulus, ya kan, nggak ini. Kalau jalan kita kan jalanan utama juga kan masih belum ini juga kan, gitu, ya kan. Nah depan kantor wali kota aja kan juga itu kan nggak rata gitu, ya. Harusnya kan kalau mulus enak semuanya kan, bebas banjir dan segala macamnya. Kayak ini kan menjadi sesuatu juga pengusaha dari luar kan bisa menanam saham juga di Kota Bekasi ini gitu ya kan. Jadi jangan menanam saham ini karena terpaksa gitu ya kan. Tapi bagaimana kita menjemput pengusaha-pengusaha dari luar itu supaya menanamkan investasi di Kota Bekasi ini gitu ya. Oh iya, jadi PR bareng lah, PR bersama lah itu. Jadi ya artinya ya ini diharapkan lah dengan kepemimpinan daripada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota yang baru ini ya kan, dengan program Bekasi keren ya. Keren kan itu kan berarti kan semuanya harus keren ya kan. Jadi infrastrukturnya keren, ya kan, sarana dan prasarananya harus bagus, semuanya transparansi semuanya. Artinya kan, ya itu udah sebuah misi yang luas itu, ya kan. Nah, tinggal bagaimana mengimplementasikan selama 5 tahun ini menjadi betul-betul sesuai dengan misi-misinya adalah Bekasi yang keren, yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bekasi. Gitu. Kalau dari Abang ada potensi lain nggak sih Bang? Kita selama ini kan hanya restoran, hotel, reklame, parkir, mungkin hiburan. Kira-kira ada potensi lain lagi nggak bisa dikembangkan selain mengenjot? Kalau ini kan pasti mengenjot lewat digitalisasi. Kira-kira ada nggak? Kan kita ya dari sektor jasa dan perdagangan selama ini kan di Bekasi hanya itu. Kalau alam kan nggak ada gitu ya. Ada nggak sih, masih ada nggak sih Bang kira-kira potensi itu Bang kalau di Bekasi Bang, di Kota Bekasi? Ya sebenarnya Kota Bekasi ini kalau kita lihat kan memang kan dalam bidang perdagangan dan jasa ya. Secara ekonomi bahan mentah muasabah apa kan nggak ada, kita nggak mempunyai. Tapi potensi ini sebenarnya bisa dimaksimalkan, ya. Bisa dimaksimalkan jauh lebih besar lagi kalau Kota Bekasi ini mendesain ya, sarana dan prasarananya bagus, ya kan, lingkungannya bagus. Ini kan bagaimana untuk menciptakan pengusaha-pengusaha dari luar juga nih untuk menanam investasi juga di Kota Bekasi ini gitu lah, ya kan. Nah, termasuk ya, di dalamnya ini adalah ini kan sebenarnya kan ada persoalan besar yang dihadapi oleh Kota Bekasi nih, ya kan, dengan sampah di Bantar Gebang, ya kan, sampai sekarang kan juga nggak selesai juga kan. Nah, kalau ini tidak dikelola secara baik dengan maksimal, ini kan akan menjadi sebuah potensi, tinggal menunggu ya buang waktu saja gitu. Artinya bahwa ini kan ada kerjasama kan ada dua, ya, yang dari sampah dari DKI yang luar biasa dengan sampah dari kita. Ini kalau kita memang betul kerjasama dengan DKI, bukan kita cuma menerima berapa sih
kompensasi yang diberikan kepada Bantar Gebang. Ya. Ada satu hal yang harus diberikan oleh DKI supaya sampahnya juga ini bisa teratasi adalah harus memberikan teknologi yang canggih. Ya, teknologi ini bagaimana supaya sampah itu tidak meredam selalu di situ terus gitu berpuluh-puluh tahun ya kan, tapi ya di luar dari itu ya kan. Jadi DKI itu harus memberikan sebuah alat teknologi yang bagaimana supaya mengatasi masalah persoalan masalah sampah. Nah, tapi mudah-mudahan yang akan datang ini kan sampah kan lagi juga dibuat perda sampah juga ini terkait masalah bagaimana untuk proses sampah yang lebih baik lagi. Oke, Bang, kembali lagi ke masalah ekonomi. Kita tahu bahwa di Bekasi bahkan ada kemarin tuh ada julukan Bekasi itu punya komplek mall. Jadi mall itu banyak banget, ya kan? Ya kan? Bahkan berdekatan gitu kan. Tapi berbanding kebalik dengan perekonomian yang ada, justru mall-mall itu sekarang udah mati suri, bahkan mati. Ada beberapa pusat perbelanjaan yang sudah tutup lah, seperti mungkin Grand Mall, terus ada Borobudur. Nah, ini di samping kita ada Blue Plaza juga sudah kondisinya di situ juga. Berarti kan orang yang biasanya menyewa stand-stand di situ juga kan sudah ini. Nah, ini gimana? Sementara di sisi lain kita harus mengenjot nih pendapatan, tapi di sisi lain yang tempat sumbernya pajak melalui pusat perbelanjaan tadi sudah meredup, bahkan ada yang mati. Nah, gimana nih? Ada ini nggak? Mungkin ada masukan? Jadi kan gini, ya, memang kan kondisi sekarang kan berubah. Betul. Ya. Berubah bukan hanya saya juga kadang-kadang juga bingung ya. Kayak Paku Buwon ya, membuat mall yang begitu besar. Sumarekon juga dengan perencanaan yang luar biasa ya. Padahal kan sekarang ini kan orang lebih banyak belanjanya ya kan lewat online ya kan, ya, mau makan mau apa segala macamnya hanya sebagai tempat secara hiburan saja ya kan. Itu pandangan saya. Tapi di sisi lain ya, saya yakin yang namanya pengusaha investasi itu kan udah ada hitung-hitungan secara hitung-hitungannya kan gitu ya. Ini kan cuma memandang biasanya. Nah, memang yang kita lihat ini ya, masyarakat Kota Bekasi ini kan ya kayak Sumarekon, Pakuwonda, masih beberapa mall-mall ini kan memang masih menjadi primadona, terutama pada hari libur ya kan, hari Sabtu dan hari Ahad ya, terutama yang laku itu kan masalah makanan setiap hari. Kalau pakaian itu kan orang nggak beli setiap hari gitu ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa ya semuanya ini kan udah menjadi sebuah planning daripada pengusaha gitu ya. Dan termasuk juga ada beberapa yang udah tutup dan segala macamnya ya kan. Nah, ini kan juga menjadi tugas PR juga oleh pemerintah Kota Bekasi. Artinya bahwa Kota Bekasi ini kan sebenarnya kan gini, dalam hal apa bagaimana kita membantu daripada mall-mall yang udah mau tutup, pengusaha yang udah mau ini ya. Ini kan ada namanya subsidi silang dalam hal proses pajak menurut pandangan saya gitu ya kan. Artinya bahwa supaya ini bisa hidup semuanya ya kan, pemerintah harus turun tangan untuk bagaimana mengatasi yang pengusaha-pengusaha mall apa segala macamnya tutup ya kan, karena pasti ada sebab musababnya ya kan. Sebab musababnya apa? Yaitu karena proses masalah, ada yang mall yang baru, ada yang pengembangan, ada yang tetap stuck segala macamnya kan. Nah, tapi kalau ini pemerintah ikut di dalamnya dalam konsep bahwa kita suruh bertahan lah ya kan, supaya apa? Karena kan tanggung jawab pemerintah nih. Kalau mall itu tutup, berarti kan sama saja juga berapa lapangan pekerjaan masyarakat kita ini kan akan banyak lagi pengangguran gitu. Ekonomi juga nggak berjalan. Artinya bahwa selama itu bisa dipertanggungjawabkan, menurut pandangan saya bahwa ya subsidi silang yang saya maksud bahwa ya mungkin kalau di Sumarekon mungkin kasih 10% pajaknya, mungkin di sini 5%. Ya. Kenapa? Karena ini kan dalam rangka membantu, ini kan karena pajak kita kan luar biasa tingginya, gitu ya. Nah, padahal pemerintah juga nggak melihat bahwa ya kondisi masyarakat kita kan juga sekarang ini kan juga udah banyak berubah, ya. Apalagi juga kondisi secara moneter, secara umum juga mengalami dampak yang luar biasa. Nah, makanya mudah-mudahan aja dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan sekarang ini, Pak Purbaya ini kan melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Nah, kita harapkan ada dampaknya. Tapi sampai sekarang ini kan kita masih selalu pesimis bahwa ekonomi kita ini masih jalan di tempat, masih apa ya kan.
Padahal kalau kita lihat ya kan bahwa yang ya ibaratnya yang kaya semakin kaya ya kan, yang miskin semakin miskin gitu loh. Ya, nah cuma kan orang Indonesia ini kan banyak lebih bersyukurnya daripada ya mau berontaknya gitu lah ya kan. Ya udahlah mau gimana lagi. Nah, artinya bahwa disinilah dibutuhkan ya, kebijakan pemerintah baik dari pusat daripada provinsi maupun juga Kota Bekasi ini harus turun. Jadi jangan pahitnya kita perhatikan ya senangnya ya kita cuma mau senangnya aja gitu loh. Ya artinya kan kalau memang kondisi ini ada pengusaha yang perlu harus ditolong. Caranya gimana? Nah itulah kebijakan dari nasional ya yang sekarang ini kan mau ini masalah perbankan dan segala macamnya kan gitu. Nah artinya Kota Bekasi ini kan juga bisa memanggil juga tuh para bank-bank apa segala macamnya kan untuk mempelopori itu supaya ya UMKM bisa hidup, ya kan mau bisa berkembang lagi, ditambah lagi bahwa pemerintah yang memberikan semacam subsidi kepada yang mal-mal ini yang udah mau mati supaya apa? Ya minimal mindset daripada pemerintah itu jangan sampai pengangguran semakin banyak. Berarti ini kan PR besar. Kalau pengangguran semakin banyak berarti kan terjadi macam-macam. Ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan semuanya. Artinya perhatian itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah, bukannya pemerintah Kota Bekasi, semua pemerintah yang ada sekarang ini. Makanya kemarin terjadinya gejolak masalah naiknya pajak apa di mana-mana ya, karena memang dari pusat yang melakukan itu. Ya, nah sehingga terjadilah juga di daerah-daerah sendiri kan juga hal itu yang terjadi. Berarti dengan kondisi pusat mal-mal di Kota Bekasi yang sekarang kondisinya yang mati suri tadi, berarti harus ada turun tangan dari pemerintah pusat juga dong kalau kayak. Iya harus turun tangan pusat juga. Kalau nggak turun tangan pusat, ya kan repot juga. Karena tidak semua daerah kan sama secara ekonominya. Kalau Kota Bekasi mungkin masih bisa aman-aman aja kita punya punya anggaran gitu. Ya kan. Nah kebijakan Pak Menteri Keuangan ini kan plus minus nih, ya kan. Dengan menarik dana semua kan dari ini kan yang dianggap terendap dan segala macam ini kan menjadi pro dan kontra nih ya kan. Nah kalau pandangan saya ya kan bahwa nggak bisa juga sapu bersih semua daerah ya kan, harus melihat ya kan kondisi daerahnya. Kalau memang ini kondisi daerahnya memang ada dana tersimpan karena deposito ya itu yang, tapi kalau yang lancar jangan kena dampaknya semua ya kan. Jadi memang ada plus minusnya gitu. Nah, tinggal bagaimana Menteri Keuangan menurut pandangan saya ini ya kan, memberikan warning dan juga memacu daripada perekonomian di daerahnya gitu lah, ya kan. Nah, tapi kita lihatlah nanti secara ini artinya bahwa ya pandangan saya kan ada kebijakan-kebijakan yang memang besar yang harus dilakukan, ada yang kebijakan-kebijakan daerah ini kan ya kalau Kota Bekasi kan sekali lagi bahwa mungkin masih belum terasa, tapi daerah-daerah yang memang PAD-nya kecil, udah diambil lagi dana itu kan semakin nggak ada dana, kan gitu ya. Berarti persoalan juga kan. Kebijakan pemangkasan anggarannya itu nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa, kalau menurut pandangan saya nggak bisa dipukul rata, harus melihat secara konteksnya juga. Daerah ini kepake dananya atau enggak ya kan? Kalau nggak kepake ya silakan, ya kan, berarti ini nggak efektif nih ya kan. Nah itu yang harus dilakukan. Kalau dia sepuluh rata ini kan persoalan kan akan muncul karena setiap apapun yang kita mau lakukan pasti ada plus minusnya Pak ya kan? Nggak bisa bawa ini ya kan. Kita menyadari hal itu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini ya kita akui lah ya, tapi kan jangan seluruhnya dulu ya, karena kan pusat dulu ini harus ini dulu gitu loh ya kan. Kan banyak tuh dana-dana mengendap apa segala macamnya kan, itu dulu yang dilakukan ya kan, jangan sampai ke daerahnya kan. Ya Pak Gubernurnya apa segala macamnya pro kontra, artinya buatlah semua kondusivitas semuanya ya kan. Itu kalau menurut pandangan saya, tapi saya ya acung jempol kepada Menteri Keuangan ya, tapi ya nggak bisa juga dengan cara-cara apa yang dilakukan sekarang ini. Itu harus ada step by step untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan. Nah, kalau mau melakukan perubahan itu tentunya diawali dari atas dulu ya kan, atas dulu udah ini kan akan berdampak kepada bawah gitu ya. Tapi kalau semua dilakukan ini kan juga nggak menyelesaikan masalah juga menurut pandangan saya. Saya bukan sebagai seorang ekonomi, tapi saya hanya memandang melihat bahwa saya ada di daerah ini ya kan. Nah nggak kebayang. Saya ke kampung saya kan hanya
PAD-nya itu nggak sampai 600 miliar gitu ya. Kalau udah dipotong mau apa lagi, hanya bayar gaji doang dong. Ya, kan? Jalannya nggak ada lagi pembangunan kan gitu. Ya, hanya banyak daerah-daerah sekarang kan berlomba-lomba ke pusat ini mencari dana gitu. Kenapa? Ya nggak cukup. Ya kan? Jangankan mengurusin pembangunan, ya, mengurusin perut aja susah. Ya kan? Sama dengan kita nih orang yang ini, kita mau dihabis aja tambah habis dong. Gue mau makan apa? Ya kan? Ini harus juga menjadi perhatian juga oleh pemerintah pusat. Ya kan? Silakan kita dukung. Tapi kalau saya memberikan itu harus diawali dari pusat dulu. Kalau pusat bagus, akan nanti berdampak kepada daerah gitu. Ya kan? Nah, sekali lagi Bang, salah satu pendapatan di Bekasi selain dari pajak tadi kan kita ada punya BUMD, ya kan, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, selama ini seharusnya kan mereka ikut berkontribusi memberikan pemasukan buat daerah. Nah, selama ini seperti apa Bang? Apakah semua BUMD yang ada di Bekasi sudah memberikan kontribusi yang lebih atau justru malah berkurang gitu, atau justru malah kita memberi makan ke dia tapi dia tidak memberi kontribusi ke pemerintah daerah? Ya, jadi untuk BUMD ini kan memang ada dua hal. Jadi ada BUMD yang memang ya harus memberikan kontribusi terhadap PAD, dan ada juga yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa kontribusi. Artinya ya dua-duanya. Ya, artinya bahwa nggak bisa dituntut BUMD itu secara core bisnis 100%. Ya kan? Kenapa? Ya karena juga BUMD itu juga kan jangan sampai ya kan membebani kepada masyarakat ya kan terlalu tinggi yang berdampak juga nggak bagus kan gitu. Nah, artinya bahwa ini harus kita pahami per BUMD gitu ya. Katakanlah ya kan. Sekarang ini kan ada beberapa BUMD nih yang ada migas. Migas ini sebenarnya adalah keuntungan besar yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Aset yang paling bagus yang dimiliki oleh Kota Bekasi karena adanya migasnya itu ada di Kota Bekasi. Ya kan? Nah, ini yang harus kita tahu bahwa SDM dan segala macam kita kan nggak mempunyai modal untuk mengelola sendiri. Berarti kan harus berbicara kepada pihak luar. Yang selama ini kan yang saya tahu adalah PT Poster. Ya kan, melakukan kerjasama dengan PT Poster. Dan ini meskipun dulu sempat saya ketua komisi saat itu ya kan ingin ada pemutusan hubungan kerja antara PT Poster kan udah selesai ya kan, dengan pada saat itu adalah Pak Wali Kotanya adalah Pak Dr. Rahmat Effendi ya kan. Namun prosesnya itu kan berlarut. Hanya ganti PLT lah oleh Pak Tri ya kan. Nah, sehingga saya lihat poinnya itu adalah bahwa dilanjutkan oleh Pak Tri PT Poster dengan ada MOU yang disepakati lah untuk melakukan hal ini. Nah, saya nggak menuding kemana-mana ya kan. Nah, saya cuma memandang melihat selama itu untuk menguntungkan daripada Kota Bekasi, yang monggo aja, ya kan gitu, ya. Nah, kan kita toh juga tidak mengeluarkan modal, kita nggak mengeluarkan apa-apa, mau kemanapun juga, ya kan, tentu ya nggak bisa Kota Bekasi mengelola sendiri, pasti harus memakai pihak ketiga. Nah, saya nggak tahu proses kerjasamanya bagaimana, ya kan. Yang jelas seyogyanya kan harusnya dilakukan dengan secara terbuka semua, ya kan. Bahwa kalau memang ini adalah prospek untuk di pihak ketiga, kita cari yang lebih tinggi, karena ini adalah dalam rangka untuk bagaimana PAD kita bisa ada peningkatan kan gitu. Nah, tapi saya sekali lagi bahwa saya nggak memandang melihat itu, tapi hanya saya melihat bahwa yang namanya BUMD itu harus menghasilkan PAD. Masalah prosesnya itu kan adalah kebijakan daripada pemerintah, ya kan gitu. Nah, inilah yang menurut pandangan saya bahwa alhamdulillah untuk PT Poster ini kan tidak pernah meminta anggaran penyertaan modal, tapi sekarang ini kan sudah menghasilkan terhadap pemerintah Kota Bekasi. Sudah memberikan masukan, Bang? Udah, Pak? Sudah ngasih masukan? Udah kita sampaikan semuanya. Udah ada MOU-nya juga dengan PT Poster, berarti kan jalan, ya kan? Kontribusinya? Kontribusinya kan, ya alhamdulillah selalu ada itu. Sekitar berapa, Bang? Kemarin itu kalau nggak salah itu sampai 150 miliar gitu ya. 1 tahun? Ya kan? Nah,
ya itu kurang lebih lah ya, saya nggak tahu secara dari migas, persisnya dari migas saja tuh ya. dari migas nih, ya kan gitu kalau kita mau berbicara dibanding dengan PT Mitra Trans ini kan udah nggak ini nih kan gitu, jadi ada yang juga tertutup nih, jadi tidak semuanya BUMD itu kan menguntungkan nih. Nah, kedua ada yang kemarin baru akuisisi semuanya ya, diserahkan kepada Kota Bekasi yaitu BUMD kita Tirta Patriot ya kan PDAM yang tadinya gabung Bagasasi dengan Kota Bekasi ini kan udah diambil alih semuanya oleh Kota Bekasi ya kan, udah dilunasin semuanya gitu. Nah makanya kemarin juga saya menyampaikan ya, dalam beberapa kali pertemuan-pertemuan itu kita akan juga membayar juga kepada Bagasasi nih karena pengambil alihan semua yang ada di sini kan. Nah sempat saya melakukan kegiatan studi banding itu di daerah Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Karena pemekaran antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, ya kan? Karena ini kan adalah aset daerah masing-masing, ya kan? Nah, artinya bahwa tidak perlu lagi sebenarnya kita harus bayar ke Bagasasi. Karena ini yang mengendaki, ini kan karena pemekaran. Ya kan? Aset yang ada di Kota Bekasi ya itu harus menjadi aset Kota Bekasi, ya kan? Nah, ini yang satu. Ya. Kedua, saya juga memberikan pandangan bahwa kalau ini kita ambil semuanya, ambil alih semuanya ini, 15 tahun yang lalu, saya di Komisi 3 itu, kondisi air itu kan sudah memang udah nggak pernah berjalan dengan mulus ya kan, dengan kalau sekali-kali mati sih wajar lah. Tapi kan air kita kan kadang-kadang kan banyak yang nggak memenuhi standar gitu, ya kan? Kenapa? 15 tahun lalu itu, ya, pipa induk kita itu sebenarnya udah nggak layak, ya kan? Udah nggak layak Pak, untuk dipakai gitu. Nah sehingga tahun ini kan 2026 ini kan ada usulan daripada Tirta Patro itu kan mengusulkan 130 miliar untuk melakukan perubahan semuanya. Karena kalau ini tidak dilakukan akan menjadi bom waktu juga. Ya. Kenapa? Karena pipa induknya udah. Ini yang punya Tirta. Iya. Punya Tirta. Ini kan kemarin kan udah diambil semuanya nih. Iya. Jadi Bagasasi itu sudah nggak ada lagi di Kota Bekasi. Iya betul. Ya kan dulu kan baru diambil 2, 3. Nah sekarang kan semuanya yang ada ini udah full. Udah full. Iya kan. Berarti kan tanggung jawab daripada Tirta Patriot. Nah makanya kemarin kan banyak tuh ya menjadi sesuatu yang membuat pengaduan daripada masyarakat, ya kan, airnya kotor, airnya nggak jalan, macam-macam lah semuanya, ya kan. Dan saya sampaikan, ya wajar-wajar aja semuanya. Kenapa? Karena memang ini kan pipa induknya ini udah puluhan tahun, ya kan. Yang harus diperbarui semuanya. Berarti butuh modal besar gitu lah, ya kan, untuk melakukan itu. Belum lagi curah airnya kan ngambil dari Purwakarta, ya kan. Nah, juga dari Jakarta. Tapi ini udah kemarin kita pembicaranya ya ini ada kesepakatan semuanya. Tapi yang menjadi persoalan besar yang dihadapi ini adalah bagaimana ini harus diperbaiki total. Kalau enggak ya artinya air kita tetap jalan tapi tidak bisa maksimal gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Meskipun bahwa PAD yang didapat daripada Tirta Patro ini kan juga ya menurut pandangan saya juga ya masuk dalam kategori yang sedang lah, ya kan, sedang aja lah kan gitu, ya kan. Dari beberapa BUMD yang paling mendapat perhatian serius lah dari Komisi 3. Ya tentu perhatian kita serius adalah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu salah satunya Tirta Patriot, ya kan. Kalau migas kan nggak perlu lagi kita menjadi ini kan. Tapi kan Patriot sudah memberikan kontribusi juga. Ya, artinya Tirta Patriot memberi kontribusi, tapi kan belum maksimal nih. Nah, di mana nanti kan ini kan nanti 2026 kan 130 miliar kan akan disupport nih, ya kan, dalam rangka untuk membenahi semuanya yang ada di sana. 125 miliar. Iya, 130 miliar. 130 miliar. Ya, itu termasuk kan untuk perbaikan pipa tadi. Semuanya, keseluruhannya gitu loh, ya kan. Tapi sudah ada belum sih, Bang? Apanya? Setiap tahun dapat berapa mereka? Ya selama ini kan nggak setiap tahun, ya kan, dapat ini, ya kan. Nah, ini kan untuk dalam rangka karena kita udah beli daripada Bagasasi semuanya, berarti kan ada perubahan-perubahan harus kita lakukan semuanya. Kalau enggak, ya kan kita kan pelayanan kepada masyarakat kan penting yang kita lakukan gitu. Nah inilah yang tugas PR kita juga ya. Masalah pertama
menurut pandangan saya adalah bahwa PDAM Tirta Patro ini karena air adalah kebutuhan pokok, ya kan. Nah, yang ada migas tadi sudah saya sampaikan, yang sinergi juga ini kan juga mulai berjalan kan untuk gas-gas di rumah-rumah, ya kan. Nah, ini pun juga kan harus butuh support modal juga. Kalau mau antara hulu dengan hilir nanti ini ketemu, sehingga juga tidak semuanya juga migas ini harus dilarikan keluar, tapi minimal ada dampaknya juga untuk masalah sinergi itu. Makanya kenapa kemarin dibuat sinergi ini dalam rangka juga ya sinergitas antara ya migas untuk bisa disuplai juga oleh sinergi itu. Makanya kan dibentuk juga BUMD sinergi, ya karena ada BPRS yang alhamdulillah ya hanya pengelolaannya kan juga udah cukup bagus ya. BPRS yang lebih ini BPRS ya? Ya, sudah. Ya, BPRS yang udah ini, yang udah lumayan bagus. Ya, udah memberikan kontribusi. Memberikan kontribusi juga udah cukup bagus juga lah. Ya kan, meskipun juga belum maksimal. Kenapa? Karena ya kekurangan BPRS ini kan belum bisa sama dengan Bank Nasional, ya kan. Jadi hanya nebeng ke BJB, nebeng ke mana segala macam. Jadi kalau kita membayarkan harus lewat itu, tetap aja dikenakan juga tambah 2.500 kan gitu. Tapi ya ini kan udah kerja keras lah semuanya. Kan namanya juga bank ini. Tapi kan kemarin alhamdulillah disupport juga dengan beberapa P3K kan juga ada ini kan. Artinya kalau secara umum saya rasakan dengan Pak Dirut yang baru ini udah cukup bagus lah dalam kerjanya, karena memang bank ini kan nggak bisa main-main, karena semuanya kan terkontrol oleh OJK. Jadi Bang, nggak bisa. Sebenarnya kita ada target nggak sih, maksudnya target kepada si pengelolanya, misalkan selama 3 tahun misalkan atau 2 tahun ini nggak memberikan ini, dia akan mendapatkan sanksi ini, gitu. Ada nggak sih sebenarnya seperti itu, Bang? Ya tentu itu adalah kebijakan daripada Pak Wali Kota kan. Nah, paling kan kita hanya memberikan sebuah rekomendasi aja. Rekomendasi. Nah, tentu kan kita sekali lagi bahwa BUMD ini kan beda-beda, ya kan. Nah, kayak ini yang kemarin Pak David nih, masalah kendaraan, ya kan, dia macam-macam parkir lah apa segala macam kan juga ini kan ya sesuatu hal yang yang masih coba-coba semua, belum bisa kita mengharap sesuatu, paling subsidi dulu gitu ya, karena sambil kita lihat kinerjanya. Nah, kalau mau melihat kinerja ya Dirut itu ya harus kita lihat secara utuh, ya kan, dan beda-beda kemasannya gitu ya kan. Karena yang kalau udah disuplai anggarannya cukup banyak belum menghasilkan juga, berarti kan ada masalah kan gitu. Betul. Ya kan. Tapi belum tentu juga yang nggak suplai, ya kan, belum tentu juga Dirutnya juga bagus juga gitu, ya. Nah, tergantung bagaimana kan melihat semua aspek yang ada gitu. Oke, Bang, berarti ini menjadi kerja keras bersama, khususnya di anggota legislatif di Komisi 3, bagaimana tahun depan harus program digitalisasi untuk pajak itu harus terrealisasi, yang tentunya kita target PAD kita harus naik, dan kepada BUMD juga ya kontribusi kepada pemerintah daerah juga harus bisa tercapai. Kita tunggu realisasi di tahun depan. Terima kasih Bang Muin, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, luar biasa.